kan dimintain minggu lalu tuh rada mepet. Saya bilang boleh nggak saya milih tema? Wah nggak boleh kok. Saya bilang udah temanya Pentakosta aja, karena kebetulan saya lagi belakangan agak cukup sibuk. Itu saya bilang kalau Pentakosta saya cukup banyak itu tema-tema yang udah sering saya bawakan renungan. Terus akhirnya dibilang ngomongin nggak tentang siapa sih Roh Kudus itu. Waduh, ini materi-materi yang gampang-gampang susah gitu ya. Kalau secara teori gampang banget, tapi secara praktis sungguh-sungguh ini adalah sebuah hal yang susah dan sangat luas banget. Kalau bicara tentang pneumatologi yang dalam gereja dibilang itu ilmu tentang Roh Kudus itu sangat luas banget, sulit sekali dan bisa dijelaskan hanya dengan cara singkat. Nah, sekarang saya hari ini akan mencoba mengajak teman-teman sedikit katekese ringan dan kemudian juga merenungkan bahwa mengenal Roh Kudus itu sangat butuh pada kesadaran kita bahwa kita ini orang-orang yang spesial, dipilih oleh Allah, dan tidak bisa mengenal Roh Kudus itu terlepas dari kesadaran kita pada tugas kita sebagai orang-orang Kristiani. Karena sudut pandangnya banyak banget, tapi saya akan mencoba merefleksikannya ke arah sana. Baik teman-teman semua, kita akan mulai dari satu kutipan dari Yohanes 14, 15, 17. Pada buah kitab suci atau HP suci, silahkan dikeluarkan HP sucinya. HP sekarang kan jauh lebih suci ya daripada kitab suci selalu dipegang pagi, siang, sore. Kalau ketinggalan, aduh rasanya dunia kiamat ya. Yohanes 14, 15, 17. Yesus menjanjikan penghibur. Sudah siap? Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Baik teman-teman semua, bicara tentang Roh Kudus, tadi saya sudah bilang nggak gampang. Tapi kalau kita cerita dari sini, kita bisa melihat bahwa Allah Roh Kudus itu adalah suatu pribadi, salah satu pribadi Allah Tritunggal yang diutus Bapa melalui putranya. Karena tadi dibilang di sana dikatakan bahwa Yesus akan minta kepada Bapa supaya memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Penolong yang lain adalah Roh Kudus, supaya yang menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kalau secara teori gampang, tapi saya akan mulai dengan sebuah ucapan selamat ulang tahun dulu. Selamat ulang tahun buat kita semua. Kenapa kita ulang tahun? Kenapa hari ini kita ulang tahun? Karena Pentakosta itu adalah hari lahirnya karismatik. Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Gereja itu lahirnya ketika Pentakosta. Itu ajaran kita, ajaran gereja kita. Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Besok kita sudah mulai minggu biasa lagi ya. Masa Paskah itu sudah selesai, masa Paskah besok akan mulai minggu biasa lagi. Jadi selamat ulang tahun buat kita semua. Gereja lahir hari ini. Tapi gereja lahir hari ini adalah sebuah titik di mana juga karya pewartaan yang dulu dilakukan oleh Tuhan Yesus kemana-mana, keliling semua, saat inilah karya pewartaan itu mulai dialihkan kepada manusia. Ketika Pentakosta lah, karya pewartaan kabar baik itu mulai diberikan oleh Tuhan Yesus, Bapa dan Putra, kepada manusia yang didampingi oleh Roh Kudus itu tadi. Nah, ini adalah hal yang penting. Makanya kalau teman-teman di sini semua sudah krisma, semua krisma ya, ada semua krisma ya. Sama juga temanya bahwa ketika kita krisma, kita sudah mulai punya suatu titik balik, punya tanggung jawab untuk mewarta lebih. Tadinya mungkin Tuhan Yesus yang mewarta, sekarang gereja diminta mewarta dengan kehadiran Roh Kudus. Sama juga dengan krisma, ketika kita mulai sudah menerima krisma, menerima penguatan dari Roh Kudus, kita punya suatu tanggung jawab yang lebih sebagai orang-orang Katolik sejati untuk mewartakan kabar baik, bukan sekadar minta aja sama gereja, tapi kita mewartakan kabar baik juga. Tapi teman-teman tidak bisa dipungkiri, pribadi Roh Kudus itu belakangan ini atau bagi manusia kadang-kadang sering nggak dimengerti, tidak dipahami, kadang-kadang dicuekin oleh banyak orang-orang Katolik.
Saya tanya, siapa di sini yang aktif berdoa, aktif berkomunikasi intim dengan Roh Kudus setiap hari? Ada yang punya kebiasaan apa? Kalau memang punya kebiasaan katakan, oke, bagus. Ada yang nggak punya kebiasaan itu? Kayaknya banyak ya. Saya biasanya suka mengambil saat-saat saya bertanya pada Roh Kudus, saya punya melatihnya. Kebiasaan itu setiap saya misalnya doa mereka misalnya jam 6, terus jam 12, terutama jam 12 ya lagi capek mau makan, kerjaan lagi padatnya, saya suka tanya kalau ada masalah, ya Roh Kudus bantu saya, ya Roh Kudus kemana saya harus melangkah, ya Roh Kudus kemana, sambil berdoa. Itu praktis, cara-cara praktis yang kita untuk memulai mengalami suatu perjumpaan intim dengan Roh Kudus. Nanti akan bertumbuh. Nah teman-teman, ini harus dibangun. Saya ada 2 hal lucu pengalaman bahwa begitu banyak di antara orang Katolik Roh Kudus ini nggak dimengerti. Yang pertama, Roh Kudus itu dianggap hanya daya, hanya kuasa. Roh Kudus itu daya dan kuasa. Dia itu bukan pribadi. Ini contohnya teman saya pelayanan, terus dia bilang, "Hari ada orang di sana kesurupan gitu. Ayo kita pelayanan ke sana gitu." Terus saya karena mungkin dia bukan orang karismatik sih, cuman dia dia mau melayani temannya kesurupan. Terus habis itu ada beberapa teman-teman di PD diundang, "Ayo tolong bantuin di sana, mereka kesurupan." Oke, karena mereka yang mulai melayani, kami temenin dong gitu ya. Kita terus sambil kita disemen, sambil kita berdoa, backing prayer gitu kan. Saya benar-benar kaget sama teman-teman. Begitu mulai doa, mereka tuh saling punggung-punggungan gitu ya. Kayak lagi silat, kasih power gitu kan. Yang satu yang di depan mendoakan, pokoknya dalam Roh Kudus saya begini-begini, dan yang dari belakang itu kayaknya memberi tenaga tambahan gitu. Saya sampai heran juga. Saya nggak salah nih kok teman-teman ini menganggap Roh Kudus itu seperti power aja gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita berdoa dalam Roh Kudus bersama-sama lebih bagus melingkar, lebih bagus saling membantu tangan dan saling membantu. Itu pengalaman saya pertama. Tapi itu memang benar, banyak sekali orang-orang Kristen menganggap Roh Kudus itu hanya daya, bukan pribadi. Padahal Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Nah yang kedua, ini sharing yang lucu juga, bahwa Roh Kudus itu memang pribadi, penolong dia. Tapi dia pribadi yang saya hanya ajak komunikasi kalau saya butuh aja, bukan sebagai penolong teman saya selama-lamanya. Tadi dikatakan selama-lamanya gitu ya. Tapi saya sebagai pribadi yang kalau saya butuh saya ajak komunikasi, dan berambilnya lagi komunikasinya mintanya bukan pada kebenaran. Teman saya ini gini, dia punya hari saya punya sharing, ini orang udah tua. Suatu hari saya di negara gitu, ya ceritanya tapi orangnya nggak saya sebut ya. Saya lagi nebangin kayu gitu. Saya mencuri kayu jati, kan nggak boleh kan. Dia ceritanya lagi mencuri kayu, lagi potong kayu. Tahu nggak, lagi saya nebang kayu kan, itu tiba-tiba polisi hutannya datang, dia bilang gitu. Saya kan masih santai aja kan gitu, saya pikir dia mau cerita aja, ya udahlah, lu nyuri gitulah saya pikir kan. Waktu itu Pak, saya langsung sembunyi Pak di balik kayu itu. Saya berdoa Pak, ya Roh Kudus, semoga saya tidak kelihatan. Kalau tidak, ya nggak gitu juga kali bang, mati gitu. Tapi itulah kadang-kadang diakui apa enggak, kita kalau udah kejepit baru kita minta pada Roh Kudus. Kadang-kadang mintanya salah lagi seperti teman saya tadi juga. Saya juga nggak bisa Pak, Roh Kudus itu kalau kita berdoa pasti pada kebenaran Pak. Nggak bisa lah untuk sembunyi terus tiba-tiba nggak. Tapi dia kasih kesaktian mantap loh. Waktu saya berdoa nggak kelihatan Pak, saya polisinya lewat semua, puji Tuhan saya lewat. Saya juga heran Pak. Ya udahlah, kebetulan kali ini saya juga serba salah ya. Mau nyalahin ternyata kok manjur gitu ya, jadi serba salah juga. Nah itulah teman-teman, dari 2 potret tadi saja kita bisa setuju bahwa judul ini sebetulnya menarik. Siapa sih Roh Kudus itu? Kadang-kadang kita memahami Roh Kudus itu hanya sebagai daya, atau kadang-kadang kita salah paham bahwa Roh Kudus itu pribadi yang bukan harus kita turuti bawa pada kebenaran, tapi Roh Kudus itu hanya pribadi ya. Sekali-sekali kalau perlu saya minta tolong ya. Oke. Saya karena tadi sudah berjanji bahwa kita men-sharingkan ini pada tema bahwa Roh Kudus itu harus dikenali dari betapa spesialnya kita di mata Allah, dan juga betapa kita harus menyadari mengenalinya dari tugas-tugas kita. Nah, ada orang yang bertanya begini, Kak, kalau Roh Kudus itu ada sejak awal, kok adanya cuma di Perjanjian Baru aja? Kok di Perjanjian Lama
tidak ada Roh Kudus. Apalagi teman-teman kita, tetangga kita yang satu, itu dia bilang itu karangannya Paulus aja, gitu. Apakah di Perjanjian Lama tidak ada Roh Kudus? Teman-teman, ada? Ada ya. Di Perjanjian Lama ada Roh Kudus nggak? Banyak ragu-ragu nih. Apakah Roh Kudus itu ada baru Perjanjian Baru? Kayak ragu-ragu. Kita baca kitab suci lagi ya. Bukan kitab suci atau HP suci Anda. Di Perjanjian Lama itu sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus dan karyanya sama, dia Roh Allah sendiri, selalu menolong, membawa pada kebenaran pada orang-orang yang diberinya tugas. Nah, hanya di Perjanjian Lama Roh Kudus itu dikenal masih samar-samar, tapi ada. Allah itu memang dikenali tumbuh pengenalan akan Allah itu pelan-pelan bagi manusia ya. Misalnya dari dulu orang-orang Israel yang belum kenal Allah itu Allah yang jauh. Allah itu malah yang nggak peduli sama kita. Terus ternyata ketika mulai mereka mulai paham bahwa Allah itu yang mau menghampiri saya ya lewat Abraham. Mereka mulai paham Allah itu ternyata bukan cuma maha besar aja, tapi dia mau menghampiri kita. Kemudian mengutus Musa menyelamatkan orang Israel, mulai bilang Allah itu ternyata Allah yang mau menyelamatkan ya. Terus kemudian Allah yang mau menegur. Atau di Perjanjian Baru Allah yang mau menebus. Kemudian baru lewat Roh Kudus. Itu Allah itu tersingkapnya perlahan. Jadi Allah Roh Kudus pun waktu Perjanjian Lama sudah ada. Kita baca aja Kejadian 1, 2, 3. Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3 ya. Coba ayat 1 dulu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu adalah Bapa ya. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita dan menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Roh Allah itu adalah Roh Kudus. Dan yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirman, firman itu adalah Allah yang berfirman, itu adalah Tuhan Yesus yang turun ke dunia. Jadi sebetulnya di sana pun sebetulnya sudah ada sedikit sama-sama tentang Tritunggal itu sebetulnya. Dari kitab suci kita yang pertama saja sebenarnya sudah ada tentang Tritunggal. Di sana ketika Roh Allah itu dikatakan sebagai Ruach Elohim atau Roh Allah disebutnya begitu. Atau dalam Keluaran 31:3 itu dikatakan Musa itu diperintah Allah membangun kemah suci waktu itu. Kan mereka mulai kenal Allah, mereka membuat tabut perjanjian, membuat kemah suci dan tabut. Kemudian dikatakan di sana Roh Allah menguasai Musa, kemudian juga menguasai arsiteknya yang ditunjuk yaitu Bezaleel. Jadi dikatakan di sana Roh Allah menguasai dia sehingga dia tahu Bezaleel, kemah suci itu harus begini bentuknya, besarnya sekian, seperti ini harus ininya cara masuknya dan lain-lain. Karena Roh Allah menguasai. Jadi Roh Allah itu sudah disebut di sana juga. Atau dalam cerita-cerita Daud yang dikuasai Roh Allah, tadi ditanya nih, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari, pas banget tadi juga. Itu juga buktinya bahwa Daud dikuasai Roh Allah sehingga dia begitu bersukacita ketika menemukan bait Allah kembali, dia nari semuanya gitu ya. Kemudian misalnya dalam Yesaya 63:10 itu malah dikatakan sangat jelas tentang Roh Kudus. Katanya begini, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia, Roh Kudus, berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Jadi Roh Kudus itu mau dikatakan sudah Roh Kudus benar di sana, Roh Kudus gitu, Roh Kudus beneran di Yesaya itu. Benar-benar kata yang dipakai bukan Roh Allah lagi, tapi Roh Kudus. Roh Kudus itu mau mempertobatkan nenek moyang orang Israel, tapi mereka itu melawan dan mendukakan Roh Kudus. Padahal dia mau menolong, mau memperbaiki, tapi akhirnya ditolak dan sehingga dia berbalik menjadi musuhnya. Di dalam Yesaya, nah jadi di Perjanjian Lama itu sebenarnya Roh Kudus sudah ada dan dia Allah sendiri yang menolong dan membawa manusia pada kebenaran. Temanya semua sama. Apa yang kita dengar tadi di awal dan juga di Perjanjian Lama sama. Roh Kudus itu ada dan dia menolong membawa manusia pada kebenaran. Tapi dalam Perjanjian Barulah kita mulai mengenal siapa sih Allah Roh Kudus itu dengan lebih jelas sampai Yesus memberikan Roh Kudusnya. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, yang pertama peristiwanya adalah tentunya peristiwa kabar gembira. Ketika Ibu Maria bertanya, bagaimana mungkin saya mengandung padahal saya belum bersuami? Apa jawabannya? Jawab malaikat itu? Jawab malaikat itu? Ya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ya, selanjutnya. Atau dalam Matius 1:18 dikatakan
Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Ibu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Itu yang menjadi cerita bahwa di Perjanjian Baru kita mulai mengenal Roh Kudus, tetapi masa-masa yang paling penting untuk mengenali Roh Kudus dan karyanya adalah masa-masa peralihan seperti sekarang. Masa-masa peralihan itu yang saya katakan adalah ketika Yesus wafat, bangkit. Setelah Yesus bangkit, dia menitipkan pesan-pesannya, kemudian dia naik ke surga, turun Roh Kudus. Ini adalah saat-saat peralihan yang memang kita bisa melihat benar-benar bahwa bagaimana peralihan tugas dan siapa Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu. Jadi ada beberapa ayat kunci pengenalan akan Roh Kudus dan perannya bagi kita. Yesus yang bangkit ini mulai memberi tugas pewartaan pada manusia. Saatnya kita mulai diberi estafet karya pewartaan oleh Tuhan Yesus. Yesus yang bangkit ini menampakkan diri pada muridnya pada Yohanes 20:22. Dikatakan begini, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kenapa Yesus yang mau naik ke surga? Ini kan ceritanya adalah Yesus yang wafat, bangkit, terus bertemu para murid, dia mengembusi para murid dengan Roh Kudus. Kenapa Yesus yang mau naik ke surga mengembusi Roh Kudus? Ini juga akan menjadi kunci pengenalan kita kepada Roh Kudus. Tema ini akan lebih jelas pada dua ayat berikut ini. Matius 28, 19-20 yang sering di gereja disebut sebagai amanat agung. Ada yang membawa kitab suci, ini kayaknya kalau pede dan kali tolong bawa kitab suci, jangan hanya bawa HP suci aja. Saya bacain ya. Matius 28, 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi di sana sudah dijelas banget dikatakan peran Roh Kudus itu menyertai sampai akhir zaman. Karena yang ada kita diminta untuk pergi dan membaptis Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi ada penyertaan sampai akhir zaman. Bapa dan Putra sudah tidak ada lagi di dunia. Yang menyertai adalah Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi dunia ini, gereja ini sebetulnya adalah milik Roh Kudus. Bagaimana kita sungguh-sungguh bisa akrab dan intim pada Roh Kudus untuk melakukan tugas-tugas kita. Dan yang terakhir, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini menarik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan Yesus sama ini ceritanya ketika akan naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksinya Tuhan Yesus. Tepat seperti sebelum Yesus naik ke surga, dia meninggalkan pesan. Teman-teman semua, saya nanya, adakah di sini yang mamanya, engkongnya, kakek, neneknya, bapak, ibu sudah meninggal? Ada. Dan biasanya kalau kakek saya, nenek saya, bapak saya, mama saya, atau siapapun, kalau lagi dalam keadaan sudah mau pergi gitu, dia akan panggil kan, sini semua anak-anak kumpul gitu. Di sinetron lah paling kan gitu kan. Tapi kebanyakan perjanjiannya begitu juga kok. Saya juga dititipin pesan sama Pak Ayah, saya almarhum pasti kamu harus begini ya. Biasanya kumpulin semua sini, kumpul anak-anaknya gitu. Pasti diberi pesan yang paling penting. Biasanya nggak panjang-panjang, mau nafasnya sudah mau habis gitu kan. Biasanya pesan itu pasti yang singkat tapi yang paling penting. Biasanya kamu harus sama keluarga, misalnya nih paling penting rukun ya sama keluarga, selalu kompak ya sama keluarga, baru meninggal. Biasanya begitu ya. Sama juga seperti Tuhan Yesus, dia ketika mau naik ke surga, dia beri pesan yang paling penting sebetulnya, yaitu yang tadi kita baca, untuk melakukan pewartaan kabar baik. Dan dia ketika dia pergi juga, semua orang yang kita sayangin, kalau sayang sama kita mau pergi, pasti dia bekelin kita. Kalau tugasnya sulit, pasti dibekelin, pasti disiapkan apa yang dia butuhkan, apa yang kita butuhkan. Karena tugas pewartaan itu susah, dia sudah menyiapkan bahwa Roh Kudus lah yang akan menyertai sampai akhir zaman. Ini menjadi sangat penting. Yesus juga begitu. Kalau manusia diberi tugas,
Dia bukan cuma kasih jaminan, tapi juga mengutus penolong yang lain untuk mendampingi manusia sampai akhir zaman, yaitu Roh Kudusnya. Nah, perhatikan teman-teman, sebagai refleksi kita, dalam 3 kutipan peralihan di atas ada beberapa hal yang penting kita dapat resapi untuk mengenal Roh Kudus. Roh Allah itu sudah ada sejak lama, sejak perjanjian lama sampai sekarang. Dia tidak diciptakan. Dalam ajaran gereja diajarkan begitu. Roh Allah itu sudah ada, dia tidak diciptakan dan tidak bisa musnah. Kalau roh kita adalah roh yang diciptakan, tidak bisa musnah, tapi ada awal. Karena kita tidak dimusnahkan juga roh kita kalau menurut ajaran gereja. Sama juga malaikat juga roh yang diciptakan, tapi dia juga tidak bisa musnah. Tapi kalau Allah tidak ada awalnya, dia tidak diciptakan dan tidak bisa musnah. Roh Allah itu ada dari dulu, dari perjanjian lama sampai baru. Tapi yang paling penting adalah dia turun pada orang-orang tertentu yang dipilih. Dari perjanjian lama tadi, orang-orang yang dipilih turun, Roh Kudus itu turun pada orang-orang yang dipilih karena dia punya tugas. Orang-orang spesial yang punya tugas, orang-orang spesial yang punya tugas, inilah Roh Kudus tinggal di dalam dia. Dan dia akan mendampingi orang-orang itu dalam tugas. Entah tadi dikatakan di penciptaan, manusia dicintai, di Musa, Abraham, atau arsiteknya skema alam, Daud, Yesaya, Ibu Maria, siapapun kita sebut, Roh Kudus itu tinggal dalam dia karena orang-orang ini spesial, punya tugas dan akan didampingi. Kalau kita ulang siapa Roh Kudus itu, Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang menjadi penolong dan membawa kita, orang-orang pilihannya, pada kebenaran dan mendampingi kita. Kita juga, refleksi yang paling penting, kita juga adalah orang-orang yang spesial dan dipilih oleh Allah. Demikian juga kita melalui hembusan Roh Kudus Yesus kepada Rasul, dan Roh Kudus dan kuasanya juga turun pada kita melalui pembaptisan kita, melalui para imam. Karena itu rahmat itu turun dari para rasul, kemudian dilanjutkan Paulus, kemudian ke para imam, kemudian turun kepada kita. Jadi Roh Kudus itu juga ada pada kita, diberi pada kita sebagai orang yang dibaptis melalui imam kita. Jadi Roh Allah itu secara istimewa mendampingi kita juga melalui baptis untuk menolong kita dan membawa kita kepada sebuah kebenaran. Ini sangat penting. Kita itu spesial banget dan kita diberi Roh Kudusnya tinggal di dalam diri kita. Dan yang kedua yang sering kita lupakan, kita punya tugas penting. Apa tugas kita sehingga harus dibekali Roh Kudus? Pergi menjadikan semua bangsa murid, kan dikatakan, membaptis, mengajar, jaminannya penyertaan dalam Roh Kudus. Atau dalam Kisah 1:8 dikatakan menjadi saksi. Di mana menjadi saksi? Pertama di Yerusalem, kedua di Yudea, ketiga di Samaria, keempat seluruh dunia. Artinya gini, kalau dikatakan buat para rasul dulu, Yerusalem itu kan tempat mereka menerima Roh Kudus, tempat asal mereka. Kalau mewarta, membawa kabar baik, menjadi saksi, pertama-tama lakukanlah di orang-orang terdekat. Menjadi saksi itu jangan jauh-jauh dulu mikirnya, walaupun yang jauh itu juga harus dilakukan, tapi pertama lakukanlah di orang-orang terdekatmu, di keluargamu, di bapakmu, di mamamu harus baik, di orang-orang terdekatmu, kakakmu, adikmu. Kamu akhirnya melayani, misalnya di sini baik banget melayani, tapi di keluarga berantem aja terus, ya itu salah. Harusnya kita justru mulai mewarta, membawa kabar baik, menjadi saksi Yesus di Yerusalem. Ini sangat penting juga. Kemudian di Yudea itu dikabarkan, Yudea itu adalah tetangganya Yerusalem. Jadi di kota-kota yang dekatnya kamu, gitu, yang masih punya iman juga, ya seperti sekarang Yudea kita itu adalah berbagi, sharing, berbagi kekuatan di persekutuan doa, di paroki, atau di OMK kita, di mana saja orang-orang yang dekat kita, di Yudea kita. Dan kemudian di Samaria kan dikatakan itu Samaria itu orang-orang kafir, kan? Kalau Samaria kan di mana-mana dikatakan orang kafir karena dia suka campur antara orang yang tidak mengenal Allah sama orang-orang Israel, nyampur kawinnya gitu. Makanya dikatakan Samaria itu tempat kafir. Di Samaria itu adalah di tempat-tempat orang-orang yang belum mengenal Allah, orang-orang yang mungkin meninggalkan gereja atau nggak kenal sama Tuhan. Dan juga di seluruh dunia. Sangat penting tugas kita muarta, apalagi kalau kita sudah Krismas. Melalui kesadaran kita dipilih, ditolong dan diberi tugas inilah kita akan sungguh-sungguh mengenal Roh Kudus. Karena kalau cerita Roh Kudus itu siapa? Tadi saya di depan udah jelasin. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga,
yang penolong dan diberikan oleh Bapa dan Putra pada kita, selesai. Tapi mengenali Allah Roh Kudus nggak seperti itu. Itu bukan hanya teori, tapi sebuah pengalaman pribadi dan keintiman dan kesadaran pada tugas kita. Ada seorang uskup bilang gini sama saya, kalau bisa menjelaskan Allah Roh Kudus secara bagus, secara benar, dan secara teori, itu berarti bohong. Karena Allah Roh Kudus itu secara teori gampang, tapi kalau sungguh-sungguh harus sebuah pengalaman pribadi dan keintiman kita. Masalahnya sekarang, kita mungkin tahu Roh Kudus, tapi kita itu nggak sadar kita ini orang-orang yang spesial, orang-orang Katolik sudah karisma sih, tapi saya nggak sadar saya ini punya tugas pewartaan, saya punya tugas jadi saksi Tuhan. Saya menjadi orang Katolik biasa-biasa aja lah. Yang penting saya ke gereja. Nggak mungkin dengan sikap seperti itu Anda akan bisa mengenal Roh Kudus sungguh-sungguh. Nggak bisa. Karena di dalam tugas itulah kita akan mengenali Allah Roh Kudus sungguh-sungguh ketika kita intim. Ketika kita intim, para rasul kan dikatakan waktu Pentakosta terjadi ada sesuatu yang luar biasa berubah dalam pewartaannya. Petrus yang nggak bisa ngomong, Petrus yang orang udik itu ya dalam tanda kutip, ketika menerima pencurahan Roh Kudus, kemudian dia turun, 5.000 orang bertobat ketika dia pertama kali melakukan suatu khotbah di depan itu. 5.000 orang. Orang-orang disembuhkan. Luar biasa karyanya. Persatuan dalam jemaat awal ketika mereka menerima Pentakosta, suatu keakraban. Sayang sekali kita ini dibaptis tapi kita nggak pernah dekat kalau kita tidak dekat dengan Roh Kudus. Kita kalau ada masalah larinya pada ke bestinya kita, ke teman dekat aja. Boleh lari kepada teman-teman dekat kita, tapi kepada Allah itu sangat penting banget ya. Kita harus lari pada Allah Roh Kudus. Cari solusinya ya cari di YouTube, cari di TikTok, cari di mana aja lah kalau zaman sekarang ya. Setiap ada masalah kita tuh nggak mau tanya sama Roh Kudus. Saya mau sharing sedikit ya sebagai penutup. Ketika saya sungguh-sungguh mulai berjuang untuk mengenal Allah Roh Kudus, ketika saya sehabis SHDRK sekitar 20-an sekian tahun yang lalu gitu ya, saya berjuang sungguh-sungguh mengenal cinta Tuhan dan kemudian berusaha intim pada Roh Kudus. Berkali-kali kesadaran atau berkali-kali Allah Roh Kudus itu membantu saya pada Tuhan. Yang paling baru-baru aja saya ingin sharingkan ya, ada 2 hal yang ingin saya sharingkan sebagai mungkin bekal pada teman-teman untuk menyemangati. Yuk mulai bagi orang Katolik kita juga dekat pada Allah Roh Kudus dan berusaha mengenalinya seperti apa dia. Saya itu kemarin ada tugas pelayanan beberapa tahun lalu, 2-3 tahun lalu sebagai koordinator BPK, koordinator Badan Pelayanan Karismatik di Uskupan. Waktu itu saya punya kesulitan juga, anak saya mau mulai kuliah, kebetulan mau kuliah di luar negeri. Sebagai seorang orang tua, walaupun rasanya berat, saya berjuang setengah mati dalam kerjaan tuh. Aduh, saya berjuang setengah mati gimana caranya biar dia bisa pergi sekolah. Sebagai seorang ayah baik kan gitu ya, kita berjuang sebisa mungkin. Di tengah perjalanan, aduh sulit banget kayaknya. Tapi saya waktu itu berdoa sama Tuhan, sama Roh Kudus saya berdoa. Ya Roh Kudus, saya sibuk banget pada tugas saya, tapi anak saya juga saya ingin berikan yang terbaik. Terus kemudian saya juga mau beri begitu banyak tanggung jawab pelayanan. Mbok ya Tuhan, sebagai anak yang nakal kan saya kadang-kadang berdoa. Tapi saya memang suka gitu kalau doa. Istri saya kadang-kadang suka marah, kamu tuh usil kalau doa. Saya doanya gitu, Mbok ya Tuhan, saya punya sekarang 1, saya minta 2 kali dari yang saya punya sekarang. Saya sungguh-sungguh berdoa gitu loh. Saya butuh 2 kali Tuhan buat anak saya sekolah, supaya saya pelayanan saya lancar juga semuanya. Saya butuh 2 kali gitu kan. Waktu itu saya punya beberapa prospek karena saya seorang arsitek kontraktor, punya beberapa prospek yang tiba-tiba muncul cukup banyak gitu ya. Ada 3 lah kalau nggak salah, saya ada 4 beberapa tahun yang lalu pengalaman. Ada 3 prospek tiba-tiba muncul. Wah, saya sebut ini jawaban Tuhan buat seorang pelayannya yang sangat baik. Kan rasanya gitu kan, tiba-tiba lagi berdoa muncul prospeknya. Kita pikir wah. Ternyata beberapa bulan kemudian satu-satu itu nggak ada yang jadi. Padahal rasanya udah deket banget, tinggal selesai. Waduh, saya waktu itu kecewa luar biasa gitu.
ya Roh Kudus kok seperti ini sih, ya aku dibantu, aku mau sekolah aku belum bisa bayar, susahnya setengah mati, pelayanan kamu kasih begitu banyaknya setengah mati, aku melayani kau belum ngurusin kerja dan lain-lain, kok saya dibantu, gimana sih doa saya kok? Saya tuh sedih kok, saya mengalami kesedihan, jatuh bangun ya dalam pelayanan itu terus terang menurut saya tetap jatuh bangun. Gimana kita berjuang dekat sama Allah itu yang menjadikan kita tambah matang, tambah dewasa, tambah intim sama Tuhan. Pilihannya cuma dua, tambah intim, tambah matang, tambah dekat, atau kabur. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sama Roh Kudus terus, kita nggak akan kabur. Setidak-tidaknya saya yang berjuang jatuh bangun ini 20 tahun, saya nggak pernah kabur dari Tuhan. Puji Tuhan, walaupun saya jatuh bangun, saya akui saya jatuh bangun. Tapi begitu saya minta sama Roh Kudus, selalu dapat jawaban. Dan ini kesaksian saya dapat jawaban. Ternyata Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Saya tahu jawabannya dari Roh Kudus. Waktu saya suatu saat omni habis misa, sebelum misa ya, maksudnya habis komuni saya berdoa. Saya mendapat, saya minta sama Roh Kudus berikan saya hikmat supaya saya bisa memahami rencana. Walaupun saya sebenarnya sih ngambek dalam hati gitu ya. Berikan saya hikmat ya Roh Kudus, kalau memang ini bukan sesuai rencanamu, tolong berikan saya hikmat. Saya mendengar dulu gitu. Saya walaupun seorang aktivis di karismatik, saya jarang seperti hal seperti itu, mendapatkan hikmat, mendapatkan hikmat. Tapi waktu itu saya minta hikmat sungguh-sungguh. Yang saya terima adalah, Ari, kamu kalau saya kasih sekarang 2 kali lipat, kamu akan hilang dari sini, kamu hancur karena kamu nggak siap terima panenannya kamu. Itu yang saya terima dan saya menerima. Dan itu audible, maksudnya saya merasa mendengar banyak suara. Habis itu saya nangis. Kenapa? Karena saya tahu juga waktu itu saya lagi drop-dropnya. Saya banyak banget punya kecenderungan negatif dalam hidup saya. Saya terus sadar atas Tuhan kasih saya, walaupun saya merasa butuh ya. Terus berapa bulan kemudian, walaupun berat banget, saya sadar juga ternyata dia bisa loh sekolahnya selesai. Walaupun waktu itu anak saya terpaksa harus kerja, dia di Australia harus kerja di situ supaya saya ngasih uang jajannya nggak usah terlalu banyak biar bisa support. Tapi saya ingat pengalaman rohani saya. Ketika saya intim sama Roh Kudus, saya nggak harus ngambek walaupun keadaan susah. Saya nerima itu, tapi saya akhirnya dimurnikan bahwa kamu kalau saya kasih sekarang, kamu tuh bukan yang tambah baik. Walaupun kelihatannya rencanamu, pikiranmu bagus, tapi kamu udah siap terima. Belum saatnya, bukan tidak. Saya yakin banget itu waktu itu, dan memang benar. Saya menerima begitu banyak berkat sesudahnya ketika saya siap. Ketika saya nggak siap, Tuhan nggak kasih. Dan yang terakhir, kemarin baru beberapa saat yang lalu, saya terus terang sekarang dalam kondisi kemarin pekerjaan susah sekali, susah minta ampun, susahnya kan karena dalam kondisi COVID dan lain-lain. Saya itu punya kesulitan bukan pada pekerjaannya, puji Tuhan lumayan banyak, tapi banyak sekali tagihan yang susah lah, ini itulah susah. Nah, saya dalam keadaan suatu saat tertekan banget gitu ya. Dan sekali lagi saya terima bisikan itu ketika saya lagi doa komuni gitu. Saya waktu itu takut banget saya, Tuhan gimana caranya ya? Ya Roh Kudus, saya ini gimana caranya bisa bayar tagihan-tagihan saya ini. Sementara saya ini tugas pelayanan juga tambah numpuk, tambah banyak banget. Tuhan, saya udah kamu kasih tugas, saya sudah berjuang melakukannya, tolonglah bantu saya. Bersegeralah Tuhan menolong aku, janganlah terlambat. Bersegeralah Tuhan menolong aku, jangan terlambat. Doanya Daud itu waktu terdesak kan saya paling suka kayak gitu. Bersegeralah Tuhan menolong aku, janganlah terlambat. Terus saya berdoa gitu dan saya sedih banget waktu itu. Saya takut gitu. Tapi ketika itu saya lagi-lagi mendengar suara yang sama juga mirip, tapi bukan begitu suaranya. Ari, kamu takut ya? Saya dengarnya begitu. Ya Tuhan, saya takut sekali sekarang. Ini caramu, saya lagi novena gitu. Novena itu sambung terus lah, udah nggak tahu udah berapa kali putaran pokoknya. Sambung terus novenanya, saya sama istri terus tiap malam. Novena ini udah berapa kali putaran, udah nggak tahu lagi berapa kali putaran karena sulitnya pekerjaan. Terus jalan terus aja pokoknya, sudah nggak tahu berapa putaran jalan. Tapi habis itu saya terima gini, kamu doakan Mazmur 23, aku adalah gembalamu, kamu nanti tak akan takut. Itu tembok Yeriko itu takut, kamu harus takut, semuanya beres, semua baik-baik aja.
Habis itu malamnya saya bilang, habis novena doa suruh lagi ya, Tuhan adalah gembalaku ya. Oh ya, kenapa? Gitu. Tadi aku baru mendengar Tuhan ingin aku doakan itu buat kita supaya kita nggak takut. Doa saya walaupun agak skeptis juga, udah doain terus. Tapi benar, habis itu rasanya beberapa hari kemudian rasanya lebih tenang ya. Gitu. Nah semua akhirnya masalah itu akhirnya juga selesai gitu ternyata gitu. Nah, itu pengalaman seperti itu teman-teman. Pengenalan pada Roh Kudus itu kalau secara teori gampang, tapi bagaimana Anda menjalani di tengah tugas-tugas Anda dan kesadaran Anda, mungkin di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, di tengah pelayanan, itulah yang benar-benar sulit. Tapi di tengah kesulitan itulah Anda akan mengenal siapa namanya Allah Roh Kudus itu, bukan secara teori saja. Sungguh-sungguh Anda akan mengenalinya. Jadi teman-teman di sini sebagai penutup, siapapun di sini yang punya kesulitan, punya masalah, punya kegalauan, sekarang mulai berjuang mengenal Allah Roh Kudus setiap hari. Minta sama Dia. Dunia ini punyanya Allah Roh Kudus sebetulnya. Anda ini harusnya punya Allah Roh Kudus yang memimpin karena Anda adalah baik Allah. Allah Roh Kudus itu harus beriarkan memimpin Anda. Enggak usah susah-susah. Seperti saya tadi di awal sharingin, kalau lagi doa malaikat Tuhan itu ada kesulitan pagi, ya Roh Kudus bimbing saya kemana saya harus pergi, tugas saya ini sekarang bimbing saya supaya saya berdoa. Atau siang ada kesulitan, ya Roh Kudus bimbinglah saya ini ada kesulitan A dan B, saya pilih mana ya, bantulah saya, berikan saya hikmat. Atau dalam waktu sore bersyukur, terima kasih Roh Kudus, ini ternyata hari yang ini buruk sekali, tapi ya repot kok. Saya bersyukur ya Roh Kudus, bantu saya, murnikan saya. Dengan cara-cara sederhana aja bisa. Jangan mimpi semuanya Allah Roh Kudus itu kemudian Anda dapat karunia-karunia yang terlalu tinggi dulu. Karunia-karunia membangun jemaat itu belakangan teman-teman. Karena kalau gereja selalu bilang kan 7 sabta karunia Roh Kudus itu harus Anda bangun. Itu adalah membangun diri sendiri yang sering kita doakan 7 sabta karunia Roh Kudus. Tapi kalau orang-orang karismatik sukanya nyebut-nyebut karunia Roh Kudus bukan di saya tapi di Sapara Rasul. Itu karunia-karunia membangun jemaat yang hebat-hebat lah, bernubuat gitu kan, berbahasa roh. Yang dikejar itu dulu. Nah, kita bisa kenali dulu ini sebagai dasar, itu sebagai fondasi. Intim dengan Roh Kudus, rindukan sabta karunia Roh Kudus itu sungguh-sungguh hidup. Karunia itu pasti ditambahin. Saya juga mengalami itu kok. Saya akhir, saya tuh dapat karunia ini. Kadang-kadang saya dapat karunia bernubuat gitu karena punya keintiman dengan Allah Roh Kudus. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman semua, semoga Allah Roh Kudus, pribadi Allah Tritunggal ini yang selalu menjadi penolong, menghibur, pendamping kita selama-lamanya sudah dijanjikan oleh Tuhan itu sungguh-sungguh juga jadi raja buat teman-teman semua di sini di dalam sharing kita pada malam hari ini. Setidak-tidaknya kalau belum, ayo mulai, tidak terlambat. Sebagai orang Katolik Anda dekat dengan Allah Roh Kudus. Ini adalah penolong yang diberikan secara spesial oleh Allah. Amin. Terima kasih semuanya.